Hmm. Apa nih kira-kira yang mau Anda tanyakan sama saya? Atau saya boleh nanya? Enggak, saya mau bertanya aja sih. Enggak mau Apa tuh? banyak-banyak juga pertanyaan, simpel aja sih. Oh, Eh, Kenapa ya orang Islam sangat membenci orang Kristen? Kenapa? kebalik. Salah bang. Sebenarnya Kristen yang benci Islam. Kebalik. Heeh. Enggak, salah. Saya berani berkata seperti ini karena udah pernah kejadian sama saya sendiri gitu. Kagak kagak usah di Indonesia, di luar negeri pun Kristen benci Islam. Lihat tuh ya. Enggak, kita Siapa? enggak bicara di Bentar. luar negeri, kita bicara di Indonesia aja. Iya Simpel bentar. aja di sini. Gini bang. Kagak usah di Indonesia, di luar negeri pun kata saya terjadi seperti itu. Kristennya benci Islam. Contoh tuh ya juru bicara Donald Trump. Musuh kita tuh Islam. Mau Sunni, mau Syiah, apapun alirannya. Jadi yang benci itu Kristen, bukan kami. Ya, saya nggak mau beralih ke luar negeri atau saya nggak mau urusan di sana. Saya mau bicara tentang di sini aja. Saya berani berkata seperti ini karena sudah pernah kejadian sama saya berkali-kali, berulang-ulang. Bang, jadi ya kalau kita Yang pertama dibenci ya, orang, ini simpel. Kenapa saya setiap ada lagu rohani, nyanyi lagu rohani itu kayak mereka orang-orang kampus itu ya risih sekali gitu, sangat kayak Risih. ketakutan sekali gitu, sehingga mereka membuat cara supaya kita tuh udah nggak usah lagu rohani atau bagaimana gitu. kalau saya enggak sih. Nah, Oh, makanya itu saya mau mungkin pengen mungkin tahu atau mungkin alasannya orang-orangnya orang tertentu aja kali itu, Bang. Ah, kalau saya enggak ada masalah. Anda mau nyanyi lagu Tapi rohani pun enggak masalah. orang tertentu kan dari kaum situ masalahnya. Lah, Dan berarti saya orangnya yang terjadi sama bermasalah, saya bukan itu, agamanya. Seharusnya Anda nilainya kayak gitu, berarti orangnya yang masalahnya bermasalah, gini, bukan terjadi sama agamanya. saya itu bukan hanya di satu tempat aja sih, di beberapa tempat Ah, malah saya terjadi sama saya. ya iya, berarti Iya, orangnya yang ya mungkin bermasalah, wajar saja kalau bukan misalnya agamanya. satu orang mungkin, kalau cuma satu orang mungkin bisa kita bilang mungkin orangnya yang salah, bukan agamanya. Tapi ini di beberapa tempat tuh udah pernah kejadian sama saya. Oh, di mana Bukan itu? bukan orangnya lagi kayaknya tuh. Nyanyinya Berarti di mana gitu? masalahnya di ajarannya mungkin kali. Enggak, kalau ajarannya enggak salah, berarti orangnya. Masa masa saya lihat ya saya contohkan kayak gini. Kristen benci benci Islam di Papua, masjid tidak boleh dibangun. Bukan cuma di satu daerah. Bukan cuma di Papua, di Poso. Terus juga di tempat yang lainnya. Apakah saya harus mengatakan Kristen yang benci Islam, ajaran Kristen membenci Islam? Ayo, bukan cuma satu daerah tuh. Banyak, global pula. Apakah saya harus katakan Enggak, Kristen saya ajarannya mau tahu membenci dulu Islam? pertanyaan saya itu apa? Kenapa gitu? Kenapa bisa Ya terjadi itu begitu? orangnya berarti itu bang. Kalau saya nggak masalah gitu. Mau Anda mau nyanyi seharian kayak lagu rohani Anda, yang penting tidak mengganggu saya gitu. Itu aja. Oke, oke. Saya menghargai apa ya jawaban dari Pak Yusuf ya. Kalau nggak masalah buat bagi Pak Yusuf untuk mendengarkan soal lagu rohani gitu ya. Ya kalau kayak gini bang, ya Tapi kalau ada masalahnya dia, ini sudah pernah terjadi, udah berkali-kali terjadi sama saya, Mas. ya berarti orangnya Satu di sini, bermasalah. sampai Berarti sampai saya orangnya itu diteror, Mas. bermasalah. Bermasalah berarti orangnya memang bermasalah sampai teror gitu. Lemparin Iya, barang berarti batu dia sama saya malah itu. orangnya itu bermasalah gitu, bukan ajarannya. Yang paling ngerinya nih ya, ini di lain tempat lagi nih, bukan di situ ya. Ini kita lagi ada perkumpulan ini nih, jemaat gitu, lagi melaksanakan kayak bentuk kebaktian gitu. Nah tiba-tiba nih datang orangnya itu, lemparin kursi, lemparin kursi di kelompok. Bang gini ya, gini. Ini saya kasih tahu dulu ya. Eh, Anda kebaktian. Lalu kebaktian Anda di gereja Anda, di rumah ibadah Anda sudah sesuai prosedurnya. Lalu dia lemparin kursi ke rumah ibadah Anda, ya.
lebih baik orang tuh laporin, tangkap gitu. Umat Islam mendukung kalau Anda tangkap orang yang kayak gitu. Karena nggak ada itu ya nabinya mengajarkan maupun kitabnya mengganggu ibadah orang lain. Lain halnya Anda begini, Anda kebaktian di satu kampung, bukan di gereja, di rumah warga, izinnya kagak ada, lalu Anda dilempari bangku, itu salah Anda. Karena Anda ibadah tidak sesuai tempatnya. Tapi kalau Anda ibadahnya udah sesuai tempat, di gereja, kan kayak gitu. Terus udah sesuai dengan prosedur hukumnya. Saya memang pada saat itu saya melakukan kebaktian itu di rumah memang. Tapi kan saya udah melapor ke RT, kita udah belum melapor ke RT. Nah sekarang kalau misalnya Yus berbicara bahwa harusnya bukan di rumah, harusnya di gereja. Lalu kenapa kalian juga biasanya melakukan apa namanya itu di rumah-rumah apa saya nggak tahu. Bang, juga. perhatikan Kadang-kadang gini ya. ya menghalangi jalan gitu kan. Itu kenapa bisa? Gini. Kalau Anda ya beribadah di rumah bagi pemilik rumah sendiri silahkan. Tapi kalau Anda mengundang orang dari luar itu wajib diketahui RT. Kayak gitu. Sama Islam juga begitu. Kalau saya beribadah sendiri juga di rumah ini ya, saya nggak perlu lapor RT. Boleh saya ibadah di rumah. Tapi kalau saya ya mengundang orang dari luar dari mana kayak gitu ke rumah saya untuk ibadah, saya wajib lapor RT. Sama. Bukan cuma Kristen. Nanti dikira orang di rumah saya udah diketahui sama RT. Nanti dikira orang kan dikira orang nanti di rumah saya ada pertemuan apa kan kayak gitu. Terus ngapain mereka jadi curiga. Gitu Bang. Jadi kalaunya Anda sudah sesuai prosedur, laporin gitu. Wajib Anda laporin. Ada hukum gitu. Tapi kalaunya Anda tidak sesuai prosedur, maka jangan salahkan orang lempari bangku. Itu aja. Pilih apakah Anda sudah sesuai tempat atau tidak gitu. Apa jangan-jangan benar juga yang dibilang apa si Edis TV bahwa ternyata apa katanya? Memang itu bagian dari ajaran kaum situ bahwa perangilah yang tidak sesama. Tanya dalilnya di mana? Apa jangan-jangan saya memang kurang paham sih ya tentang itu ya, tapi saya mikir juga ada benarnya juga nih kata si Edis ya. Karena setiap saya melihat apa katanya? Apa gimana katanya? Iya, katanya gimana katanya? Di kaum situ ya ada ajaran bahwa kamu harus memerangi yang tidak seimbang denganmu. Itulah fitnah gitu. Fitnah namanya. Kenapa saya bilang fitnah? Udah jelas kosakatanya perangilah. Berarti di saat perang, bukan di saat damai. Apakah kita lagi berperang? Kagak. Kalau ajaran Islam seperti itu ya, bunuhlah semuanya. Kenapa Anda masih hidup sekarang di Indonesia? Saya mau tanya, kalau ajaran Islam kayak gitu, benar yang dikatakan Edis seperti itu, kenapa Anda masih hidup sekarang di Indonesia? Ya mungkin sebagian yang ada melakukan hal itu ya, tapi ada juga yang memang sadar ternyata bahwa yang dibilang itu tidak benar. Enggak, berarti itu bukan ajarannya. Berarti bukan ajarannya, Bang. Bukan seperti itu ajaran Islam berarti. Karena buktinya apa? Anda masih hidup di Indonesia ini. Coba umat Islam, ya ajarannya kayak gitu, perangilah, bunuhlah. Kenapa Anda masih hidup sekarang? Masih ada Kristen di Indonesia, padahal mayoritasnya Islam. Karena di Indonesia ya seberapa mungkin ada beberapa orang yang memang sudah melakukan apa yang diperintahkan di kitab itu. Dan di mana ada yang sadar bahwa ternyata di mana ada Gak bisa Bang kita pakai asumsi fitnah atau jangan-jangan tuh gak bisa. Gini aja sebagai bukti yang nyata, kalau perkataan Edis yang betul, ajaran Islam seperti itu, kenapa Anda masih hidup sekarang? Coba jawab. Saya masih hidup karena ayo. Saya masih hidup karena saya makan lah. Lah, padahal ada umat Islam di daerah Anda.
Ayo. Kenapa Anda dibiarkan dia gitu? Iya kan makanya saya bilang bisa Makanya jadi Bang, ya nanya. ada sebagian Artinya orang yang gini, melakukan apa yang Anda bisa simpulkan dulu, ya. Anda bisa simpulkan ada berarti juga yang ajaran memang Edis, sadar ajaran bahwa Edis ternyata berarti tidak betul gitu. Dapat bahwa Anda simpulkan ternyata dulu kayak gitu, ajaran yang ya. Nah, gitu ajaran Bang. tersebut Berarti yang gini, ada di situ berarti tidak ajaran benar, Edis, gitu. ajaran Edis yang dikatakan oleh Edis tidak betul, fitnah berarti karena Anda masih hidup. Makanya setiap Tapi ayat di saya lihat Al-Quran Edis itu, waktu itu juga bukan sembarangan ngomong aja, dia mengeluarkan ayat juga waktu itu kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah debat sama Yusuf deh kalau nggak salah waktu itu. ya iya. Ya kalau debat sama saya waktu Nah. itu dia mengeluarkan ayat, lalu kenapa kamu sekarang masih hidup padahal kamu hidupnya di mayoritas muslim gitu loh. Jawab dulu itu. Kalau Ya, kamu puji masih Tuhan lah, ngotot. karena Tuhan masih sayang sama saya makanya saya hidup kan gitu. Enggak. Lah Kalau buktinya kan ajaran sudah Islam, pernah terjadi juga kalau sama kalau saya sebenarnya ajaran kan saya Islam, diteror. kalau ajaran Jadi, Islam ya mungkin dia bunuhlah seperti kata Edis. Kenapa kamu masih hidup? Padahal di tempat kamu ada umat Islam. saya bilang saya sudah pernah diteror. Itu kan dalam bentuk apa namanya itu? Kalau bukan Iya, mau meskipun diteror, kenapa Anda sekarang masih hidup? Apakah ada ajaran Islam itu menyuruh kan membunuh? pertolongan Tuhan sama saya. Pertolongan Tuhan saya sama saya dong. Makanya saya Iya, masih hidup. meskipun ditolong Tuhan Anda, ada umat Islam di situ. Apakah umat Islam ajarannya seperti yang dikatakan Edis? Kenapa mereka tidak menyerang kamu? Kenapa mereka tidak membunuh kamu? Umat Islam tempatmu tuh. Mereka kan sudah pernah melakukan terhadap saya, udah pernah neror saya dan bahkan itu Buktinya kan kamu masih hidup tuh. Sudah membuktikan bahwa itu adalah pencobaan. Nah, mencoba-coba nih, gitu. Itu kalau masalah coba, saya nggak ada urusan yang saya tanya sama kamu. Ya, andai ajaran Islam seperti yang dikatakan Edis membunuh orang di luar Islam, di tempat kamu tuh ada umat Islam. Fitnah lu. Kenapa mereka tidak kenapa mereka tidak membunuh kamu? Kenapa? Kenapa? Pertanyaannya konyol ya, kok mereka tidak membunuh saya? Bukan konyol, nggak bisa jawab kan? Oh, Artinya apa? Ya, diam kau. Aku jelasin. Artinya apa? Ya, artinya ucapan Edis ya, ajaran Edis. Mau jawab? Ya sudah, jawab. Jika nih pertanyaannya, jika ya agama Islam mengajarkan membunuh, ya di tempat kamu tuh ada tuh umat Islam daerah kamu tuh, ya. Kenapa mereka tidak membunuh kamu? Kenapa kamu masih hidup? Ayo. Yang pertama nih saya jawab 2 kata ya. Saya bilang tadi, mungkin sebagian ada yang percaya. Jangan pakai mungkin. Kamu yang pasti aja jawabnya kayak gimana? Nggak ada kemungkinan karena Islam itu tidak ada pakai mungkin ajarannya. Nggak ada Islam itu. Bentar dulu. Nggak ada umat Islam itu pakai mungkin, nggak ada. Mungkin itu asumsi. Jawab yang tegas. Dulu lah, makanya saya kasih kesempatan buat saya ngomong dong. Masa dipotong mulus ya gimana sih ini? Jawab coba. Mari kita nih. Ini mau saya mau jawab, makanya diem dulu lah. Oke. Iya, mungkin sebagian orang yang tahu, yang menganggap bahwa itu ajaran yang dia benar, makanya mereka tidak melakukan pembunuhan. Oh, berarti ini asumsimu, baik asumsimu. Ya. Baik. Dan ada juga yang mungkin ya sudah pernah melakukan, yang buktinya. Asumsi dua-duanya mungkin terus. Mencoba melakukan terhadap saya. Udah ku bilang, nggak ada di dalam ajaran Islam itu pakai mungkin. Itu namanya asumsi. Asumsimu dengan asumsi Edis. Berat nanti dibilang nanti saya fitnah. Makanya berat. Saya bilang itu. Gini aja. Kalaunya terbukti betul perkataan Edis, seharusnya hari ini kamu udah mati. Paham?
Tapi hari ini kamu masih hidup, berarti Edis bohong, fitnah terhadap ajaran Islam. Itu udah. Nggak ada mungkin-mungkinnya. Makanya Anda kalau mau bertanya, saya jelaskan ya. Saya jelaskan kayak gini ya. Tidak ada umat Islam itu diajarkan untuk memusuhi di luar agama Islam. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Ya. Allah tidak melarang kamu untuk berlaku baik dan berlaku adil ya kepada orang-orang yang bentar kau dengerin supaya pintar kau, biar nggak dibodohi Edis ya. Biar nggak dibodohi Edis, kau dengerin dulu gitu. Jadi Allah tidak melarang kamu untuk berlaku adil dan berbuat baik kepada orang di luar agama Islam. Nah, terus kata Edis ya, yang kemakan kamu, katanya bunuhlah, perangilah. Itu konteksnya perang. Saat ini kita kagak perang. Oke? Andai ucapan Edis itu benar, hari ini kamu sudah mati. Ya, nggak ada lagi. Tapi karena tuduhan Edis itu tidak benar, makanya kamu hidup di tengah mayoritas Islam di Indonesia ini. Artinya apa? Ajaran Islam itu melindungi orang yang di luar Islam kayak kamu. Berarti tuduhan Edis itu tidak terbukti. Udah. Fitnah. Saya juga. Oke, udah. Saya jawabannya. Dengan kalimat saya nih. Oke, saya setuju. Mungkin Mas Yusuf ini adalah salah satu orang yang mungkin intoleransi mungkin kali ya. Tapi Mas Yusuf, ini kenyataan nih, fakta yang saya temukan di lapangan itu bukan seperti yang Mas Yusuf. Kamu bawa faktanya di mana, alamatnya di mana, kejadiannya di mana, nanti kamu jadi fitnah. Nah kan barusan saya udah ngomong sudah pernah kejadian sama saya, pernah situ, terus kedua ya di mana? Ini di mana kejadiannya di mana? Lemparin kursi. Saya nggak menyebut nama daerahnya sih, nanti takutnya ini. Nggak bisa dipercaya. Udah enggak. Itu bualan belaka berarti. Kalau kamu ya diskusi sama saya bawa bukti biar kita bahas kenapa kronologinya seperti apa. Kalau kau pakainya mungkin itu asumsimu tong. Ini bukan asumsimu itu bisa jadi fitnah nantinya. Ada. Bukan fitnah, ini kenyataan yang saya rasa. Ya kalau kenyataan kau sebutkan di mana, orangnya siapa, daerahnya di mana, namanya siapa, pakai bukti. Kamu bisa lapor. Saya pun bisa laporkan dia ke polisi gitu. Ayo. Tapi saya orangnya bukan tipe orang yang dendam. Saya cuma bukan masalah kamunya pendendam atau tidak. Kalau kamu sebutin, saya yang laporin dia ke polisi gitu. Mengasihi. Karena apa? Islam jadinya terfitnah kan? Bukan masalah dendam. Kamu sebutkan aja di mana. Kami umat Islam yang akan urus dia gitu. Minta buktinya. Membuat makanya ya percaya tuh sama Edis. Kau percaya Edis, kata Edis Yesus bukan Tuhan, percaya kau? Tapi kan kenyataannya juga Mas Yusuf kan kalah mulu sama si Steve kalau berdebat mah. Iya kan? Kalah mulu. Oh, baik. Nih saya ini saya tunjukin satu ya samamu nih ya. Nih. Ada satu video bagus untukmu nih. Nih. Sabar, saya akan tunjukkan satu video bagus. Video bagus, tapi kan kenyataan setiap naik sama si TV kan kalah mulu. Enggak. Ini kan tergantung dari pujaanmu. Kamu memuja Edis kan gitu. Ada satu video bagus dari Edis nih buat kamu. Sabar ya. Iya, bagus videonya. Ini. Saya bukain panas tuh di bawah tuh pengikutmu tuh Mas Yusuf. Saya bukain buat ya. Habis makan cabai itu tuh di bawah tuh. Ini coba kita lihat nih satu video yang bagus dari Edis buatmu. Ini persembahan Edis nih buatmu nih. Ini ya.
nih. Bentar. Pembahasan gini dong udah pada panas-panasan tuh di bawah tuh. Pakai kipas. Nyalain AC. Kabar ya kawan-kawan. Nah, nih. Nih. Coba apa arti alif lam mim? Nah, ini baca nih. Junjunganmu kan ini? Baca. Belum. Kita netizen kamu tuh. Gak minat saya sob. Gak bisa baca. Mana katanya 13 tahun belajar Quran dis ya. Ini yang kau banggakan, yang selalu jadi bulan-bulanan saya itu yang kau banggain. Yang udah kabur 5 kali sama saya itu yang kau banggain gitu. Lu jangan masih kau banggain nih. Meskipun gak berguna. Gini. Jangan bangga dulu kan dia di sana bukan berarti bisa baca karena dia malas aja nanggepin gitu. Enggak. Makanya bedain orang yang bisa baca sama yang malas. Kamu harus buktikan. Ini yang kau banggain. Kamu bisa buktikan ada penonton kamu, ada pengingat kamu. Mau lagi videonya? Edis saya lagi ajarin Edis baca Quran, mau? Udah cukup nggak perlu. Video-video segala. Nggak usah. Kau kan kalau kayak gini saya punya bukti. Yang kan ada pada jelasnya videonya. itu kan bukan soal tentang perdebatan menang atau tidak ya itu soal baca itu tadi. Lah sekarang kan tadi kamu bilang Edis selalu menang. Ada pertanyaan kan. Kata kamu kan Edis menang tuh ya. Saya selalu kalah katanya. Sekarang bukan masalah menang kalah. Kata kamu Edis selalu menang. Kau memasalahkan masalah debatnya menang atau tidak. Bukan. Sekarang kau ngomong lagi. Iya, bukan Itu masalah menang atau yang tidak barusan katamu. aku tunjukin. Turun kau dah. Ya, gak jelas sekali. Tadi ya, kau selalu kalah sama Edis. Ya, Edis selalu menang. Kan kau cari menang, cari kalah. Setelah saya tunjukkan videonya, ini yang kau banggakan, yang kau bilang menang gitu. Lalu kau ngomong lagi sama aku, bukan masalah menang atau tidak.